Allahumma sholli ala Muhammad. Bohong toh. Padahal bohong ini adalah kakek moyangnya penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisafati rasulillah wa bibarakati muallifil hadal kitab. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil murai salatu alamatin, lan iku tetep kedue wong kang pamir utawi telu piro-piro tondo. Jadi ini menerangkan tanda-tandanya orang pamir, orang yang pingin dilem, orang yang pingin dipuji oleh orang lain, namanya riya. Jadi nggak boleh kita beribadah bukan selain Allah niatnya, itu namanya riya. Nggak boleh, harus kita hindari. Tanda-tandanya orang yang riya. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Ini tanda-tandanya yang pertama, nyempurnaake sapa wong riya itu ing ruku'i lan sujudi orang riya ing dalem sertane manungsa. Jadi tanda-tandanya kalau orang itu riya, ingin dilem, ingin dipuji orang, dia menyempurnakan rukuknya, dia menyempurnakan sujudnya tatkala bersama orang-orang banyak. Jadi kalau tatkala sholat, dia itu rukuknya anteng, biasanya cuma 3 detik, 5 menit rukuk tok, wakil rukuk suwi, sujudi suwi, koyo gak tahu nih jundrungane di belakangnya. Tatkala dia jadi imam, ono calon moro tuone, ono calon moro tuo. Biasanya sholat subuh 1 menit selesai, dia 15 menit si anteng rakaat pertama ya. Itu tanda-tandanya orang itu riya, niat sholatnya, niat rukuknya, niat sujudnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Wa yanqusuhu idza shalla wahdahu, lan ngurangi sapa murai, sapa wong riya itu ing sujud
nalikane salat sapa murai hale suwiji murai ngurangi ruku'i sujute tatkala salat sendirian. Kalau salat berjamaah pas dia kebagian jadi imam suwi. Tatkala salat sendirian ngebut ya, us sak menit mari ya, selangkum selesai pencilaan. Dan tolong tatkala kita sholat berjamaah, tatkala selesai assalamualaikum duduk sebentar untuk nyambung dengan berzikir kepada Allah. Enggak usah langsung pencilaan, hilang sakti, sering hilang. Assalamualaikum, sering hilang. Enggak usah ya, mau kemana? Tunggu cuma 5 menit ya, suwe 5 menit itu. Habis zikir, doa bersama, udah monggo. Dan tatkala azan subuh, tatkala azan maghrib, usahakan sholat dulu, walaupun itu ada kepentingan sangat mendesak seperti apapun, gak akan rugi kalau sampean sholat terlebih dahulu, gak akan lambat sampean itu. Kalau cuma sholat maghrib, kalau cuma sholat subuh didahulukan, gak akan lambat. Jadi utamakan sholat. Pas azan maghrib keluarkan sepeda, kate nanti janjian pak, janjian di sopo, masa janjian sama dosennya maghrib ya ndak itu pak, mungkin janjian sama koncone kerjakan tugas, kerja kelompok, masa maghrib sholat dhisik biar hidupnya barokah, sholat sing nganteng sing kusuk, habis itu baru tugas liyane kerja noise. Gak usah terburu-buru ya, mau kemana sampai terburu-buru keluar dari kamar niatnya mau ngerjakan tugas, sholatnya nanti aja sampai di sana, di jalan sampai didam dihalangi oleh seorang makhluk namanya Israel. Kapok nanti mas katanya koncoku kerjaan kelompok sholat sholat nengkono sholat dhisik. Oh siapa kon? Israel kapok ora? Kapok wedi ya, wedi. Kalau kita nggak punya sempat untuk beribadah, mengutamakan Allah di atas segala-galanya, dunia saisine ini dikasih noise sampai kita manusia ini ya, nggak usah terburu-buru anteng wae. Kalau sampean pengen sukses dunianya, pengen sukses akhiratnya, sami'na wa ta'na kepada Rasulullah, pada utusannya Gusti Allah. Rasulullah itu nggak pernah sholat sendirian, pasti sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Nggak usah sholat sendirian di kamar, lainnya berjamaah di bawah, di masjid berjamaah, sampai sholat sendirian di kamar ngebut karena ada urusan kemana, ujung-ujungnya sampai mati ya. Banyak orang yang kesusu yang terburu-buru, belum nyampe pada tujuannya sudah mati, punya utang sholat ya. Gak sholat berangkatnya, sholat tuh biar apa yang sampai kerjakan barokah. Habis itu anteng diluk mian mang menit
zikir bersama ya. Sholat berjamaah langsung hilang, itu diibaratkan seperti seekor kera. Mantar kadzikro fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan zikir setelah sholat, dia disamakan seperti seekor kera. Sering hilang, mencelat, meloncat. Meninggalkan zikir saja diibaratkan seperti seekor kera, apalagi sholat sendirian dengan mengutamakan urusan pribadinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan sutu ya, bukan wayan satu. Wayan sutu lil mar'il ladzi yusni alaih, lan semangat sapa murai sapa wong riya iku krana wong siji kang ngelem sapa alladzi ing atase murai. Lek dilempol semangat wis sampean Mas tadi tak kala ngimami suarane enak Mas, membuat terenyuh. Enak tadi Mas, sholatku khusyuk gara-gara lantunan ayat-ayat Al-Qur'an sampean tudes majlis nyersep nang dalam hati. Ya gitu ya. Sampai nangis-nangis. Imamin nangis, makmumin nangis, ngulur-ngulur ya. Lek ono sing ngelem, wah tambah semangat. Wa yadhkurullah fil khala wal mala. Tatkala juga dilem, tatkala dia berzikir kepada Allah ing dalem persepen lan kumpul wong akeh. Yang penting ada yang muji dia sampai kalau zikir luar biasa juga khusyuk ya. Di tempat yang sepi sampai pasti ngono bisa nih. Nggih, kula niku lek zikir itu jam 3 iku nang jero kamar kula dhewean kula. Maca selawat 1000 kali, baca Al-Quran 10 juz Al-Quran ya. Wal mala lan kumpul wong akeh zikir bareng, nangis-nangis karena puji sampean khusyuk. Pasti sampean di tempat yang sepi dan di tempat yang rame pasti sampean khusyuk nggih khusyuk, semangat kula, pakai dosa kula, istighfar kula jam 3 bengi istighfar 1000, selawatnya 10.000, tambah dipuji tambah semangat. Itu tanda-tandanya orang riya. Yang pertama tandanya orang riya, tatkala ruku dan sujud bersama manusia dia itu sempurna anteng. Tatkala salat sendirian dia itu cepat kayak flash, hilang cepat. Takbir assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu bukan assalamualaikum, assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum harus pas, assalamualaikum. Makanya gosok gigi, assalamualaikum, assalamualaikum ya, disempurnakan. Terus seneng kalau dipuji-puji sama orang dalam zikirnya, dipuji-puji jenengan khusyuk gitu sampai nangis-nangis. Nggih kula lek zikir itu lek siang lek bengi pasti kula nangis. Ada orang enggak ada orang kula pasti kula nangis. Pakai dosa kula. Ria bahaya ndak ria ini? Bahaya. Makanya ria ini dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut ria ini bersemayam
di hati, di dada umatnya. Apa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikumus sirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus sirkul asghar. Sungguh aku wedi, sungguh aku takut, yang sangat takut sekali atas kalian umatku semua. Di dalam dadanya ada sirkul asghar, ada syirik kecil. Qalu, bertanya para sahabat, wa ma sirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal, jawab Rasulullah, ar-riya'u, yaitu riya, ingin ingin dipuji, berpakaian takwa, ingin dipuji orang, sholat berjamaah, ingin dipuji orang, zikir nangis-nangis, ingin dipuji orang, bukan karena lillahi ta'ala. Kalau ingin dipuji orang, itu namanya riya, dan riya itu termasuk syirik kecil. Itu yang diwedeni oleh Kanjeng Nabi, takutnya dikhawatirkan umatnya ini bersemayam sifat riya di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil ahmadi talatu alamatin, lan iku tetep gede wong kang kemprung. Apa kemprung itu? Goblok. Talatu alamatin, utawi telu piro-piro tondo. Yang pertama, at-tahawunu fi faraidillah. Yang pertama, kegampang ing dalem piro-piro kefardunane Gusti Allah. Salatnya enteng, ngajinya enteng, zikirnya enteng. Itu tanda-tanda wis orang itu bodoh, orang itu goblok. Tanda-tandanya meremehkan amalan-amalan fardu kepada Allah, seperti sholat fardu diremehno. Mas sholat berjamaah mas, kok ais ngantuk, kok ais. Mas sholat berjamaah mas, si ais. Mas sebelum berangkat kemana-mana sholat dulu mas, kok ais. Nyampe di tujuan tak sholat. Iya, sampean selamat nyampe tujuan. Kalau enggak, sampean punya hutang sholat. Sholat ini didelok pertama kali besok di yaumil kiamah. Lek sholat sampean apik, dianggap seluruh amalnya sampean apik. Lek sholat sampean itu elek, maka seluruh amalnya akan diperiksa, dikhawatirkan elek-elek kabeh. Wa kathratul kalami, lan ciri yang kedua, tanda yang kedua, fi ghairi dzikrillah. Wa kathratul kalami fi ghairi dzikrillah, lan akeh omongane ngedap terus ing dalem liyane zikir kepada Allah. Ngomong ngalor ngidul sampai ininya ludahnya yang putih-putih ini loh, sampai metu-metu tabur. Oke, ngomongnya gak ono praktike ya. Ngomong tok, tak terus tok, menghayal tok, tulu lamal. Tak terus kono ngejuh-ngejuhno, ngagum-ngagumno awake dhewe. Itu namanya goblok. Wa ta'nu fillah, lan nyacat ing dalem Gusti Allah, mencela Gusti Allah. Opo Allah itu gak adil. Allah itu dikit-dikit Allah yang disalahno. Tadi
hati. Ini tanda-tandanya orang bodoh. Beramal tanpa ilmu itu juga orang bodoh. Didik-didik takdirnya Allah disalahkan. Allah nggak adil. Saya sudah berbuat gini, saya sudah bekerja keras, tapi nggak suki-suki. Wong liane suki, cuma duduk anteng, goyang kaki, muter tasbih, suki. Iri ambil orang lain, takdirnya orang lain, nikmatnya yang diberikan Allah kepada orang lain, dia itu nggak senang, malah nyacak tuh, mencelat tuh. Takdirnya Allah dicela-cela. Bismillahirrahmanirrahim. Lek hajat enggak kesampaian, Allah yang dicela. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu wahai Ali, walil mahduli salatu alamatin. Lan iku tetep kedhe wong kang dino hina utawi telu piro-piro tondo. Ini tanda-tandanya orang hina itu ada 3. Hina di dunia, hina di akhirat. Ini hati-hati. Ini tandanya ada 3. Orang yang hina di dunia dan juga hina di akhirat. Yang pertama, kasratul kadhibi, akeh goroi, akeh bohongnya, banyak bohongnya. Gorot, bohong toh. Padahal bohong ini adalah kakek moyangnya penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kakek moyangnya penyakit itu adalah bohong. Makanya sampai harus jujur jadi orangnya. Bapak doakan sampean jadi bupati ya. Bapak doakan sampean jadi polisi. Bapak doakan sampean jadi wali kota, presiden, gubernur. Tapi syaratnya jujur. Bapak doakan sampean jadi pengusaha muslim yang sukses. Syaratnya jujur. Syarat utama mutlak itu jujur. Wal kasratul aimanil fajirati, lan akeh piro-piro sumpai kang lacut, sumpai yang penuh dengan dusta, sumpah palsu. Wallahi sumpahnya sumpah kosam, tapi niatnya palsu. Jadi saksi terus dimintain sumpahnya dibayar, dituku, akhirnya palsu. Banyak sumpah palsu. Para menteri, para DPR tatkala mau menjabat disumpah wallahi, tapi kenyataannya tetap korupsi. Kenyataannya tetap korupsi. Wa kasratul hawaiji ilan nas, lan akeh piro-piro kebutuhane marang manungso, ngemis-ngemis, jaluk-jaluk, minta-minta, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Kalau sudah mintanya ke manusia, pasti dia akan menjilat. Kalau dia butuhnya sama manusia, pasti menjilat. Sampean wong ganteng lho, sampean wong apik sak dunya, nggak taunya mau pinjem uang. Banyak kebutuhannya, tapi sayangnya kebutuhannya kepada manusia. Ojo, kalau sampean mau ngemis, kalau sampean mau berdoa, kalau sampean mau minta bantuan, langsung kepada Gusti Allah. Bangun sholat malam. Gak tahu caranya Pak, ngaji yo. Dibutuhkan para ustadz, para yai, para ulama untuk mengulang ngaji, biar sampean sholatnya bisa khusyuk, akidahnya bener, tauhidnya bener. Kalau ndak sampean nyasar, sholatnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Gak boleh ya ngemis-ngemis kepada sesama manusia, nggak boleh ngemis. Kalau bisa kita
ngasih, kalau ngemis kan gini, kalau ngasih gini. Apa kata Kanjeng Nabi? Yadul ulya khairum min ladis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kalau dikei Pak, ya jangan ditolak. Bapak itu seperti itu. Pembangunan pondok, pembangunan masjid, pembangunan asrama, kalau ada yang bantu tidak ditolak, tapi pantang untuk minta, pantang untuk meminta-minta, pantang untuk menolak. Ada seorang sepuh datang bawa uang 10 ribuan, 5 ribuan, setelah ditotal 300 ribu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nyumbang semen. Dikasih uangnya, lecek uangnya 5 ribuan, 10 ribuan, totalnya 300 ribu. Kalau dilihat dari wajahnya, orang ini pasti orang yang tidak punya, tapi dia punya keinginan untuk tetap nyumbang, punya kuat keinginan dari dalam hatinya untuk tetap bersedekah, infak ke masjid. Suruh dibeli semen, dia tak belikan semen. 300 ribu, dapat berapa semen? Dapat 6 sak semen. Kalau ditolak, takutnya orang itu hatinya gelo, sedih. Ini kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya prinsip. Nahnu qaumun la nas'al wala narfu. Kami ini golongan orang yang pantang untuk meminta-minta dan pantang untuk menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walisaki salatu alamatin, dan iku tetep gede wong kang ciloko utawi telu piro-piro tondoni. Tanda-tandanya orang celaka di dunia, celaka di akhirat. Na'udzubillah, sampai harus ngerti. Apa yang pertama? Utun haramun, panganane kang haram. Kalau makanannya haram, hasil korupsi, hasil nyolong, hasil riba, makan babi hutan, makan anjing. Pokoknya yang dimakan adalah barang yang haram. Itu tanda yang pertama. Wajtinabul alimi, lan ngeduwi, menjauhi wong kang alim, menjauh dari ulama. Datang kepada ulama minta petunjuk. Ustaz, Yai, Gus, minta petunjuk, saya ini mau nikah, saya ini mau ngelamar cah wadon ayu. Datang ke ulama, dikasih saran, ini lo mas, ini lo leki api, leki ojo yo, karena nggak sesuai dengan yang dikarepi, nggak sesuai dengan yang dihajati. Sampean kok mendahulukan daripada Gusti Allah, sampean itu mendahului Gusti Allah, sampean lo iki istihara ngono mas, ini petunjuk dari Gusti Allah. Habis itu nggak mau, yang dikarepe karena nggak kesampaian, nggak gelem, akhirnya menjauh dari ulama. Dikandani kok nggak gelem, mas nggak cocok, iki mudarote lebih akeh ketimbang barokai. Ojo golek wadon liyo, tetep megegeh, malah ulamanya diancam-ancam. Sampean kalau enggak sampean nanti tak celoko sampean. Wa sholatuhu liwahdihi, lan salate wong kang celoko itu kedue ijeni. Nah ini kebiasaan orang yang celaka itu, kalau sholat tuh kebanyakan sholat sendirian, wis capek, nggak ditompo lagi karena nggak tahu ilmunya.
sholat sendirian, menyendiri, menyepi, gak mau sholat berjamaah, dewean kok, di mana saja dewean. Nanti mati suruh gelundung di dewe. Walil mujrimi talatu alamatin, lan iku tetepi kedue wong kang dosa. Mujrimi ini penjahat. Tanda-tandanya orang penjahat salatu alamatin utawi telu piro-piro tondone. Jadi penjahat atau orang yang mursal, yang rusak itu ada 3 tandanya. Yang pertama hubbul fasad, seneng kerusakan. Wah, seneng kerusakan. Hutan-hutan dibabati, digunduli, dicolong. Rusak alami, ekosistemnya rusak. Akhirnya terjadi banjir bandang, merusak toh, buang sampah sembarangan, ngerusak. Habis menggunakan kompor digledakno, panjine dulu tak dicuci, habis makan dijarno, itu termasuk rusak. Harus diganti, dirubah mindsetnya. Kalau enggak termasuk orang yang mujrimun, orang yang pendosa atau penjahat. Ubul fasad, cinta kepada kerusakan. Wadarrul ibadi, lan melarati piro-piro kaulo. Ini senengannya membuat mudarat kepada orang lain. Gak seneng kalau orang lain sukses, pergi ke dukun, Pak Dukun buat usahanya sepi, biar bangkrut, biar kapok. Itu termasuk orang dicap penjahat. Wajidina burrosadi, lan ngetuwi piro-piro pitutup, menjauh dari petunjuk dari mursyid, menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh. Ini tanda-tandanya orang itu di dalam jiwanya ada sifat-sifat penjahat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisahlah kalian dari orang-orang yang beriman ini, wahai para pendosa, wahai para penjahat. Misah. Kalau ke sini ke neraka, sini ke surga, dipisah oleh Allah. Orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang dicap sebagai penjahat, besok di yaumil kiamah akan dipisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang mukmin dipisah dengan orang-orang yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas. Ya Ali, wahai Ali, walid zalimi salatu alamatin, lan iku tetep gede wong kang zalim utawi telu piro-piro tondo. Siji, la yubali min ayyi sayin yakul, ora merduli wong zalim saking endi suwiji-suwiji mangan sopo zalim. Gak peduli makanannya dari mana saja, yang penting makan, dapat dari korupsi, dapat dari nyolong, dapat dari riba, pokoknya makan. Zalim kepada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Wa yakharu madinahu, lan makso sapa zalim ing wong kang kuwih utang zalim. Makso untuk bayar utang, makanya sampean kalau ngutang jangan ngutang pada rentenir. Kalau iso ojo ngutang, tapi ngutangi. Kalau ngutangi dibalas oleh Allah 18 kali lipat. Kalau sampai ngutang terus sampai enggak bayar, wa yakharu madinahu, dipokso sampai untuk bayar. Ayo bayar. Kalau enggak disita omai. Ayo bayar.
disita sepedai, ayo bayar, disita mobil. Makanya kalau ngutang pada orang yang api-api nggak usah ngutang kepada yang jahatnya. Kalau bisa nggak ngutang. Wa yabtisu bihi idza amkanahu, lan napok. Ini napok. Apa napok itu? Nampar sapa wong zalim ing madin kepada orang yang meminjam tadi, idza amkanahu, nalikane mungkin ngongangake madin ing zalim, rek ditagih nggak bayar enteng, kadang main kekerasan, debt collector teko ya, ayo bayar, kalau enggak ditapok, kalau enggak dipukul, dianiaya. Jauhi ya orang yang zalim. Kalau sampean pingin pinjam uang, pinjam sama orang yang baik-baik saja, gak usah pinjam terhadap orang yang zalim. Itu kalau pinjam usahakan nggak pinjam, usahakan nggak ngutang. Tapi kalau bisa ngutangi. Kalau utang itu pernah terjadi di zamannya Kanjeng Nabi itu. Ada mayat datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, minta tolong untuk disolati. Ditanya sama Rasulullah, punya utang enggak nih? Punya. Solati dia. Rasulullah enggan untuk mensolati orang atau mayit yang mempunyai tanggungan hutang. Padahal sholat apa namanya? Sholat mayit dulu. Fardu apa namanya? Fardu kifayah. Enggak gelem Kanjeng Nabi itu mensolati. Sholat no dewe wis. Aku mau untuk nyolati orang yang masih punya tanggungan hutang. Habis itu sahabat bilang, saya yang tanggung hutangnya ya Rasulullah. Baru Rasulullah itu mau untuk mensolati. Saking hinanya orang yang punya hutang ya, sampai Kanjeng Nabi itu nggak mau untuk mensolati ya. Hati-hati, kalau bisa jangan punya jiwa-jiwa atau mental penghutang, tapi mental pemberi hutangnya. Hina orang punya hutang itu hina, rendah. Mending tangan kita itu di atas ketimbang di bawah. Yadul ulya khairum min ladis sufla. Biar gagah sampean itu. Tak apa-apa diawali dengan usaha yang kecil-kecil, lama-lama jadi bukitnya, lama-lama jadi besar. Sampai usahanya kecil dari sekarang nggak masalah, tapi niati lillahi ta'ala pasti sukses, asalkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak gitu sampai nggak akan jadi sukses. Gimana dawuh Kanjeng Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan sukses kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau sukses itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku pasti dia akan sukses, dan siapa yang ingkar kepadaku pasti dia itu betul-betul tidak mau. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.